Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video sebelumnya kita sudah pasang puli PCX bagian depan ya, yaitu dengan kemiringan 13,8 derajat ya. Untuk test drive-nya kita sudah coba top speednya itu 132 km/jam tanpa full up ya. Oke, itu benar adanya ya, tidak hoax atau tidak bohong, tapi dengan track yang agak panjang ya, sekitar mungkin 10 km ya, untuk mengetes top speednya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bono Games channel ya. Kali ini kita akan upgrade Vario saya ya, itu menggunakan mangkok ganda PCX ya, dan kampas ganda NMAX ya. Ini adalah eksperimennya, karena agar tidak geledek ya, itu biasanya kita menggunakan kampas ganda yang kampasnya agak lebar dari standarnya ya, yaitu kampas ganda NMAX. Dan ini adalah mangkok gandanya ya, yang punya PCX, karena kalau tidak punya PCX, untuk menggesekkan antara mangkok dan kampas itu tidak stabil ya kalau kita menggunakan yang standar, karena yang standar udah terkikis ya, jadi nanti tetap geledek. Makanya kita beli yang mangkok ganda PCX yang bubutan ya, yang udah di bolong-bolong banyak itu kan, maksudnya biar tidak ada debu kampasnya nanti tersimpan di situ ya, jadi debu ini nanti akan terbuang keluar ya. Jadi untuk penggantian ini kita menggunakan kunci ya untuk membuka pulinya nanti. Ini sudah kita bongkar ya, dan setelah kita bongkar kita wajib mencuci semua puli-puli yang ada di dalam GPT ya, itu puli belakang dan puli depan kita harus bersihkan semuanya. Jadi untuk membersihkan ini tidak sembarangan ya teman-teman ya, kita harus menggunakan bensin dan tidak bisa menggunakan air karena tertutup ya, nanti kalau menggunakan air akan berkarat. Oke, kita gunakan bensin tapi tidak kita masukkan ke lubang yang ada kelaharnya itu ya, nanti akan melar ya atau rusak laharnya itu. Jadi kita bersihkan bagian pinggir, dan yang di dalam itu kita lap-lap saja, baru diberi grease ya. Dan pelnya kita bersihkan juga ya, agar nanti kita makainya enak ya, dan saat dibongkar kita juga pun enak lihatnya. Oke, ini saya menggunakan pel Kuahara 1500 PLM ya, kemarin salah sebut ya, bukan DTL, itu Kuahara 1500 RPM ya. Nah, ini kita akan membuka kampas gandanya ya. Ini agak susah ya, karena sudah lama tidak dibuka. Ini sejak pertama beli motor ini belum ada ganti kampas ganda, jadi memang tidak ada geledek sih ini. Ini karena sudah habis kampasnya, jadi mulai geledek ya. Udah 8 tahun saya pakai motor ini ya, karena kita pakai kampas ganda yang bukan kampas ganda ya, pel yang 1500 rpm itu, jadi baru sekarang terasanya. Nah, ini mau nggak mau kita ganti yang NMAX ya, karena kita upgrade kan tidak perlu standar ya, kita perlu yang upgrade tapi ada manfaat lebihnya ya. Nah, ini nanti akan meningkatkan top speed motor kita ya. Tapi kalau standar kita tidak ada manfaat lebihnya ya, ganti ya udah ya, segitulah tenaganya. Jadi kalau kita upgrade dengan kampas ganda NMAX, jadi tenaga motor lebih bertambah, manfaat 2000 years later. Oke, paket kita yang kampas ganda ini baru nyampe ya teman-teman ya. Ini keesokan harinya saya untuk memasang kampas ganda. Yang kemarin itu kita hanya untuk pembersihan dan pembongkaran, jadi ini paketnya baru sampai dan kita langsung pasang ya. Oke, kampas ganda NMAX ini yang kampas ganda standar ya, bukan yang Daytona atau yang racing. Tapi tidak ngaruh ya, menurut saya tidak ngaruh, ini kampasnya sama saja lebarnya, dan pelnya
punya NMAX juga ya. Kalau saya sih tidak pakai itu, nanti di video kita buat pakai itu, tapi setelah itu saya lepas lagi ya. Jadi saya tidak perlihatkan kalau pasang yang standar, jadi kita pakai pel yang standar. Nah, ini perbandingan kampas ganda lama dan kampas ganda NMAX. Untuk yang NMAX lebih lebar ya, lebih panjang kampasnya ya. Oke, untuk pelnya sama saja sebenarnya, cuma NMAX nya agak keras ya pelnya dibandingkan dengan yang standar. Cuma menurut saya tidak ngaruh sih, nggak ada masalah, karena saya sudah dipasang dan sudah dicoba yang NMAX ya. Tapi untuk cara pasangnya kita masukkan ke situ ya. Ini agak keras, kita kasih grease dulu, tidak usah terlalu banyak karena untuk memasukkannya saja ya. Nanti kalau terlalu banyak akan berpengaruh, kita tidak tahu pengaruhnya apa ya. Oke, untuk pemasangannya kita tarik atas bawah seperti itu ya. Oke, yang keras ya, tapi yang ini kan ringan, tidak keras, jadi tinggal masukkan saja seperti itu ya. Oke, pelnya kita pakai yang NMAX ya, ini videonya ya, sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya pakai ini, udah saya tes, tidak ngaruh ya antara pel ini dan pel standarnya. Oke, ini jangan sampai terbalik ya untuk memasang plat depan ini, yang lancip itu atau yang tajam tuh arah ke atas. Jadi kalian bisa tahu sendiri ya. Dan saya ini tandanya karatan ya yang di atas. Oke, kita kotak-kotak seperti ini agar dia masuk untuk memasang pennya itu ya. Oke, untuk pemasangan pen ini kita tokok pakai obeng. Ini tidak saya videokan karena susah videonya. Nah, pakai tang juga bisa, kalau tangnya tipis ya, itu tang saya agak tebal jadi susah juga untuk memasangnya. Oke, sini saya tokok pakai obeng dan palu ya, nggak usah kuat-kuat, pelan-pelan saja ya. Pakai tang pun juga bisa kalau bisa ya. Oke, lanjut kita pasang ke pulinya. Untuk memasang puli ke pulinya, kampas ganda ke puli seperti ini ya, kita cek dulu apakah sudah berfungsi dengan baik. Oke, pasang dengan benar dan ditekan seperti ini ya, diluruskan atau dipaskan ya dengan sisi-sisi ini. Oke, ditekan seperti ini, ditahan menggunakan kaki ya. Kalau ada penahan saya pakai penahan, ini saya menggunakan kaki saja, tidak perlu penahan. Oke, jangan sampai kebalik untuk memasang murnya ini ya. Ini saya kebalik ini karena saya ini tadi lupa ya, jadi yang cembung ke atas, yang datar di bawah ya. Oke, kan kelihatan tuh lecetnya itu. Oke, seperti ini sudah jadi ya teman-teman ya. Langsung kita pasang ke motornya. Untuk memasang puli ini kita pasang dulu beltingnya, masang ke motornya. Oke, sebelum itu kalian bersihkan dulu bak CVT nya ini ya. Ini sudah saya bersihkan, kasih grease juga di engkolnya agar lembut nanti saat mengengkol. Oke, ini juga asnya kita kasih grease untuk sebelum pemasangan pulinya ya, nggak usah banyak-banyak, kalau bisa grease nya yang agak kental dikit ya. Ini grease saya udah mulai meleleh karena kena panas. Oke, sudah cukup, baru kita pasang pulinya. Oke, pasang dulu belting sebelum pasang puli ya, ini agak susah karena saya lupa tadi. Oke, sudah terpasang ya teman-teman, baru pasang mangkok gandanya. Oke, pas ya teman-teman, itu mangkok ganda PCX, dan ini adalah mur punya Yamaha ya. Ini punya Yamaha, karena baut yang standar sudah tidak bagus. Ini langsung kencangkan, kalian tahan pakai rem ya nanti ya, pakai rem dan ganjal pakai kayu bannya untuk mengencangkannya. Nah, ini untuk puli depan kita pasangnya, kita ganjal pakai kunci T di sisi puli itu ya. Nah, ini sudah saya pasang. Oke, kita hidupkan. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita tes nanti di jalan. Oke, ini sudah pas ya teman-teman, sudah tidak ada masalah lagi. Itu suara yang
seperti itu suara angin dari lubang-lubang itu ya, bukan suara bermasalah ya. Dan puli itu yang lotok-lotok itu saya lupa kencangkan, ini tidak saya videokan ya, lupa saya kencangkan. Jadi jangan sampai kalian kencangkannya jangan, pokoknya cek baut murnya itu agar kencang. Ini coba kita tes di jalan ya, untuk tanjakan dulu, karena mangkok ganda itu untuk akselerasi ya, akselerasi dan tarikan. Oke, seperti ini tampilan motor saya teman-teman ya. Untuk variasi kita buat pakai stripping custom ya, dan lampu belakang kita buat strobo karena tidak ada lampu belakang lain, karena lampu belakang yang standar itu menghabiskan aki. Nah, ini kita pakai LED untuk lampu senja depan dan lampu utama. Reflektor kita ganti dan menggunakan aksesoris hand grip dan handle rem ya, itu aksesoris ya, variasi. Dan kita pakai klakson keong ya, dan shock kita pakai punya YSS itu, saya beli dengan 300.000. dan semua aksesoris itu variasinya itu saya beli habis 200.000 ya. Oke, kita tes tanjakan agak lebih sedikit ya seperti ini. Oke, kuat sekali ya teman-teman. Kalau kalian bisa merasakan, ini sangat mantap sekali tarikannya. Tarikan bawah terasa seperti kita memakai ruler 8 gram ya, ngejut gitu ya, untuk tarikan bawah dan tarikan awal. Untuk akselerasi nanjak di jalan jelek seperti ini, geledeknya hilang ya, kita buat pelan ya, ini kita buat 10 km/jam saja. Ini biasanya geledek kemarin tuh ya, pakai kampas ganda standar. Nah, jika kalian untuk mengganti kampas ganda NMAX, kalian tetap geledek kalau pakai mangkok ganda yang standar ya. Makanya kita ganti semua agar tidak kecewa ya. Oke, ini kita coba lagi jalan jelek yang agak lebih sedikit. Nah, tidak geledek ya, ini biasanya kemarin geledek, ini jadi tidak geledek. Nah, jadi kita mendapat manfaat lebih ya dari geledek sudah hilang, yaitu mendapat akselerasi yang baik ya. Itu tanjakan melawan dan tarikan awal juga melawan ya. Jadi kita mendapatkan keduanya. Jadi puli depan kita ganti punya PCX 150 dan punya kampas gandanya kita ganti NMAX 155 serta PCX 150 yang custom ya, atau di bubuk. Itu mendapatkan akselerasi dan top speed ya. Jadi dua-duanya dapat. Itulah fungsinya kita ganti semuanya. Oke, kita tes jalan raya, tenaganya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Sangat semuanya dapat ya, akselerasi dan top speed dapat. Jadi ini motor tidak dilakukan. Ini kita coba top speednya tetap sama ya, 132 km/jam. Ini mungkin bisa lebih karena roller kita masih 15 gram. Kalau diganti 12 gram itu bisa 145 ya. Itu sudah ada videonya ya. Oke, sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.